Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika kali ini tentang alat optik ya. Oke, kalian pada sehat semuanya ya? Halo, pada sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah ya mudah-mudahan tetap pada sehat meskipun kita jarak jauh tapi masih bisa ketemu dalam media teknologi saat ini. Tatap muka masih kelihatan lah ya, kangen pengen ke sekolah, kangen ketemu temen ya, ditahan dulu aja, sabar ya sampai semua insya Allah akan kembali normal seperti semula ya. Tapi iya Pak, kangen. Belajar harus tetap berjalan ya. Jadi nanti kalau Bapak udah presentasi, kamu boleh matikan kameranya. Kita akan memulai dengan membahas atau mendiskusikan beberapa soal kuis yang sebelumnya mungkin ada beberapa yang dirasa susah atau untuk meyakinkan jawaban-jawaban kalian benar apa enggak, atau kemarin benernya cuma nembak atau apa enggak gitu ya. Oke, Bapak akan mulai dengan presentasi ya tentang kuisnya. Oke, sudah bisa terlihat ya kuisnya? Sudah bisa dilihat kuisnya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Udah. Ya, sekarang dibacakan kuisnya sama Amanda. Amanda, silakan Amanda. Halo Amanda. Pak. Seorang yang memiliki cacat hipermetropi pada saat melihat tanpa kacamata. 1. Bayangan jatuh di belakang retina. 2. Bayangan jatuh di depan retina. 3. Titik dekat kurang dari 25 cm. 4. Titik dekat lebih dari 25 cm. 5. Titik jelas benda pada jarak jauh. Pernyataan yang benar adalah 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5. 1. Bayangan jatuh di belakang retina. Hipermetrop itu apa? Rabun dekat ya. Rabun dekat. Iya, ya di belakang retina. Iya, terus 3. Titik dekat 4 apa? Titik dekat lebih dari 25. Titik dekat lebih dari 25. Yang 5. Yang kelima, titik jelas benda pada jarak jauh. Tidak jelas. Jelas melihat benda pada jarak jauh. Tidak jelas benda pada jarak jauh. Iya, tidak jelas melihat benda. Ini kurang kata melihatnya ya. Sebentar. Bapak ganti. Tidak jelas melihat benda. Melihat benda. Kurang sempurna kalimatnya. Melihat. Iya. Betul, jawabannya 1, 4, dan 5. Ya, jadi begitu ya. Kemudian dilanjut. Lanjut sama Kartika. Halo Kartika. Tidur Pak, tidur ya Pak. Ya udah, Ridwan dulu, Ridwan. Silakan Ridwan. Raffi nggak jelas banget dah Pak. Nggak Pak, ada Kartika itu Pak. Oh, ada Kartika. Ya silakan Kartika. Ya. Ayo baca. Halo. Iya Pak. Baca. Pak Mansakuni berusia 54 tahun. Ia menggunakan kacamata ganda dengan pemisah lensa yang jelas terlihat. Maka keadaan penglihatan Pak Mansakuni titik dekat lebih dari 25 cm. Iya, kayaknya betul ya. Titik dekatnya lebih dari 25 cm. Iya, kalau ganda itu kan ganda, dia berarti dua-duanya
apa namanya, rabun jauh juga rabun dekat. Nah, kalau rabun jauh berarti titik jauhnya kurang dari sekian gitu. Kalau rabun dekat, titik dekatnya lebih dari sekian. Maka kalimat itu yang jadi kata kunci. Maka jawabnya titik dekatnya lebih dari 25 cm. Jawabannya iya betul ya. Oke, Kartika. Lalu yang berikutnya siapa itu? Tadi ada Francisca ya? Halo Francisca. Ya, Pak. Ya, baca Francisca. Jarak retina Ibu Khadijah dari lensa adalah 4,0 cm. Saat itu, ia sedang melihat objek sejauh 2,0 meter. Berapa jarak fokus lensa Ibu Khadijah saat itu? Iya. Nah, Iya. Jadi ini Aduh. yang berapa hasilnya? 3,9. 3,9 ya. Ini yang 4,0 ini retina itu berarti S aksen ya. Ini S aksen. Saat Ya. itu ia sedang melihat objek, jarak objek itu S. Nah, berapa jarak fokusnya? 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/4 ditambah 1/200 karena ini harus cm. Lalu disamakan penyebutnya menjadi 200, 200 dibagi 4, 50. Nah, hasilnya jadi 51/200 itu 1/F-nya. Maka F-nya 200 dibagi 51. Hasilnya 3,9 ya. Iya, betul ya. Itu barusan Francisca. Berikutnya tadi ada siapa lagi tuh yang cowok-cowok? Fatan apa? Faujan Fatan ya? Silakan Faujan. Aduh. Faujan Fatan apa Raffi? Mandi Pak. Jaki dulu, Jaki, silakan. Dipanggil sama Siapa? ibunya dia, Pak. Jaki aja, Jaki. Oke, Jaki. Halo, Jaki. Jadi jaringannya lagi error, Pak. Ada kereta soalnya. Siapa? Samuel aja, Samuel. Sok, Samuel. Yo. Sebuah kamera Halo, memiliki lensa 20 dioptri. Pada saat mengamati objek sejauh 2,0 meter, berapa jarak lensa dari film? Itu sabar, Pak. 20. Ya. Sabar, Pak. Lagi nggak ketemu. Makanya disiapin kan ini udah Iya, dibuat. ini lagi disiapin. Catatannya ada. Ada, Nak. Lagi nyatet. Oh, jawabannya 5,1, Pak. 5,1. Iya, 5,1. Nah, yang dioptri ini D-nya ya. Jadi untuk nyari fokusnya. Ya. Fokus itu kan 100 per D. Jadi 100 dibagi 20 itu kan 5 ya kan? 5 cm. 1 per F sama dengan 1 per aksen tambah 1 per S. Iya, yang ditanya S aksennya ya. Iya, S aksen. Oke, betul, S aksen. Ya, jadi 1/5 dikurang 1/200 kan begitu. Ya. Hasilnya berapa? 200 dibagi 49. Iya. 39, Pak. Dibagi 3, oh ya, dibagi 39. Ya, oke. Jadi 5,1 cm. Oke ya. Berikutnya, benarkah jawabannya? Diklik iya betul. Iya. Kemudian berikutnya tadi ada yang cewek siapa sih? Bapak pada lupa ingatnya. Kaila ya, ada Kaila ya? Ada Kaila? Ada Pak, ada Kaila Pak. Ada Kaila Pak. Ya, ada. Baca Kaila. Iya, Pak.
Sebuah kamera memiliki lensa 25 dioptri. Pada saat mengamati objek tertentu, jarak lensa dari film saat itu 4,04 cm. Berapa objek yang diamati? Benar, Pak. ...25 dioptri itu? Jawabannya 404. 404. 4,04. Iya. 404 cm. Iya, jadi ini 25 dioptri itu dijadikan fokus. Jadi 4 cm kan 100 bagi 25 ya. Lalu yang jarak lensa dari film ini S aksen. Yang ditanya seper S. Jadi seper S sama dengan seper F dikurang seper S aksen ya. Ya. Seper 4 dikurang, jadinya benar 404 cm atau 4,04 meter ya. Oke, betul. Oke ya. Sekarang Nurdianti, ada Nurdianti ya? Belum join, Pak, kayaknya. Belum. Coba. Udah ada 30 orang kok. Dia Ayu, halo dia Ayu. Dia Ayu. Halo Pak. Dia Ayu, ya silakan. Seorang yang titik dekat 50 cm perlu dibantu dengan kacamata. Itu jawabannya plus 2 dioptri, Pak, positif. Iya ya, seper S tambah seper S aksen ya. Jadi kalau orang yang titik dekatnya 50 cm itu berarti dia ingin membaca 25 cm, berarti keinginannya itu S. Kemampuannya adalah S aksen. Nah, S aksennya minus minimal 50 ya. Jadi seper 25 ditambah seper minus 50. Samain penyebutnya 50, 1/50, jadi fokusnya 50. Nanti dioptrinya 100 dibagi 50, hasilnya plus 2 dioptri. Oke ya. Berikutnya, ini dilewat saja ya. Seorang yang berkarya memiliki, ini juga dilewat. Kemudian langsung aja ini, nomor loop. Loop ya. Oke, loop. Ini Paradisa. Itu Paradisa kemarin Bapak lihat udah langsing sekarang. Ya, silakan Paradisa. Apa, Pak? Ya, baca. Udah langsing kan sekarang ya? Amin. Amin. Ya, Bapak merhatiin aja, Bapak. Pak. Seorang emmetrop menggunakan loop dengan jarak fokus 5 cm. Perbesaran saat digunakan dengan akomodasi maksimum adalah itu yang 6 kali, Pak. Nah, rumusnya apa? Rumusnya pakai yang M sama dengan PP per F ditambah 1. Iya, betul. Iya. Bentar, kayaknya ada yang salah ketik tuh. Jarak K fokus. Mana tadi? Ya. Oke. Lanjut ya. Terus dia ada siapa di sini lagi? Dea ya, ada Dea ya? Ada nggak sih? Oh, dia Ayu. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang namanya Dea, Pak. Ada Kaila udah tadi. Oh iya. Sabrina, Mita. Sabrina. Mita dulu, Mita. Silakan. Ayo, Mita. Ayo Mita. Tukang servis jam dengan titik dekat normal menggunakan loop dari 20 dioptri. Saat berakomodasi maksimum, maka 1. Jarak bayangan 5 cm, 2. Jarak benda 4,2 cm, 3. Perbesaran 6 kali, 4. Sifat bayangan maya tegak diperbesar. Pernyataan yang benar adalah 2, 3, dan 4, Pak. 2, 3, dan 4. Iya, betul ya. Ya, ini sama juga ini. Jadi, makanya Bapak penting ini bahas yang loop. Ya, loop itu jadi dasar untuk yang berikutnya. Ya. Jadi ini 20 berarti seperti tadi, ini sama dengan 5 cm kan ya. Lalu, ini ada tukang dengan titik dekat normal. Kalau titik dekat normal itu berarti PP-nya 25. Maka kalau menggunakan loop, harus jaraknya kalau akomodasi maksimum jarak bayangannya itu adalah minus PP. Jadi ini yang B, yang nomor 2 itu nyari S-nya. Seper S sama dengan seper F dikurang seper S.
1/S aksen ya. Jadi 1/5 dikurang 1/-25, jadi tambah. Jadi 1/5 tambah 1/25 itu kan menjadi 25 penyebutnya. Jadi 6/25 maka 25/6 hasilnya 4,2. Perbesarannya betul PP per F tambah 1. Jadi 25 dibagi 5, 5 tambah 1, 6. Sifat bayangan mayat tegak diperbesar. Ya, bayangan mayat tegak besar. Oke ya, itu tentang sampai alat loop. Mudah-mudahan semuanya, dan dilihat dari kuisnya, kemarin rata-ratanya juga di atas KKM, 7,9 rata-ratanya kemarin itu. Masih ada yang nilainya kurang-kurang, ya nggak apa-apa. Ini Mita kemarin udah ngumpulin catatannya ya? Halo Mita. Iya Pak, udah. Nah sebetulnya belum apa? Belum diminta buru-buru, tapi kamu udah ini ya, bagus sih. Rapi banget ya kayaknya Mita itunya, tulisannya ya. Beda sama Samuel pokoknya. Beda sama Samuel ya. Ledek banget dah lupa. Samuel kayaknya belum buat itu. Jadi tolong sekarang juga kamu ini bawa buku catatan gitu ya, buku catatan sambil apa-apa yang ini kamu catat, dan nanti lagian banyak banget tugasnya. Apa tugasnya? Orang mah satu-satu ya. Ini kasih satu, kasih lagi. Lawan terus. Gak terus ya. Kasih tahu. Kagak Pak, tugasnya nggak banyak Pak. Samuelnya ribet Pak. Suwe ya Allah. Juga kurang banyak Pak, kurang banyak. Bapak, ada yang tugasnya cepet banget. Berarti kalau cepet banget berarti tugasnya semangat, berarti kurang banyak begitu. Samuel mah ngeluh Pak. Ya, emang dia jelas Pak. Ya, suwe banget lu Jak dan. Udah, cukup ya. Sekarang kita lanjutkan ke sini, ke presentasi Bapak kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Nah, sekarang kelihatan full ya. Iya. Ya. Iya. Oke, kompetensi dasarnya. Suaranya muncul ya. Oke. Bentar, jadi Bapak nggak pakai ini. Pakainya yang ini saja, diperbesar. Oke, kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Oke. Pak. Kelihatan Ya, Pak. ini bukan KD 3.1 tapi 3.10 ya. Bentar, ada yang masuk dulu. Aduh, harus dilayani dulu. Itu siapa yang masuk? Nurdianti, loh. Nurdianti baru masuk ya? Baru masuk Nurdianti. Oke. Anak-anak, jadi tema kita melanjutkan tentang alat optik. Ada mikroskop, ada teropong bintang, ada teropong bumi. Lalu ini KD-nya sama, masih menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Jadi yang betul-betul diperlukan sekali kejadian kamu itu adalah tentang loop yang tadi itu. Jadi loop ada akomodasi maksimum, ada loop tanpa akomodasi. Jadi Bapak perlihatkan lagi tentang loopnya. Jadi loop itu yang ini, ya, yang ini. Ini loop yang ada di slide sebelumnya, ya. Jadi loop itu kalau digunakan itu harus dengan jarak baca, ya. Kalau jarak baca normal ya 25, ya, supaya bayangannya kelihatan jelas. Anak-anak, bayangan itu bersifat maya. Artinya bayangan itu bisa dilihat sama mata gitu. Kalau bayangan nyata nggak bisa kelihatan. Jadi bayangan nyata itu nggak bisa kelihatan. Oke, sekarang Bapak ke yang pertama yaitu mikroskop. Ya, mikroskop itu melihat benda yang kecil lagi, lebih kecil dari kalau pakai loop ya agak kecil. Kalau ini lebih kecil lagi. Mungkin sekitar bisa di bawah 1 mili gitu. Kalau yang loop sekitar 2-3 mili, nanti bisa diperbesar, atau 1 senti masih bisa diperbesar. Nah, kalau mikroskop itu lebih kecil lagi. Nah, secara umum struktur
Alatnya seperti ini, ya. Oh, banyak perangkat sebetulnya. Nah, yang jadi perhatian kita adalah fungsi lensanya. Jadi ada lensa di sini, ada 2 lensa. Ini lensa di atas, ada lensa yang di bawah. Nah, lensa yang di atas ini lensa yang diamati oleh orang. Orang jadi ngelihatnya dari sini. Ini namanya lensa okuler. Sedangkan lensa yang dekat dengan objek disebut lensa objektif. Ya. Nah, orang melihat dari sini. Nah, ketika kita menggunakan mikroskop, fungsi dari lensa okuler itulah yang sama dengan loop. Bapak ulang lagi, fungsi lensa okuler itu adalah fungsinya sebagai loop. Ya. Nah, yang ini, yang bawah, yang dekat objek, tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Yang disebut lensa objektif, itu kita gunakan sesuai dengan keperluan. Makanya ini ada pilihan-pilihan lensa objektifnya. Ini bisa diganti, tergantung pada ukurannya. Mungkin satu kurang jelas, ganti gitu. Karena ini biasanya disediakan dengan dioptri yang berbeda-beda, dengan lensa yang ukurannya berbeda. Maksudnya ketebalannya berbeda. Nah, ketika kita gunakan ini, maka kita berusaha untuk mengatur jarak. Nah, yang diatur jaraknya itu adalah jarak dari lensa objektif ini ke preparat. Nah, preparat itu tempat benda disimpan di sini. Maka yang diatur adalah jarak S. S yang mana? S untuk objektif. Nah, S untuk objektif. Nah, gambar yang di sini ketika dibuat ilustrasi lebih detail, nah ini gambar bawah. Ya, Pak. Ya. Presentasinya nggak kelihatan, Pak. Pak, presentasinya hilang. Hilang. Nah, kenapa baru bilang? Bilang kalau tiduran, Pak. Pak, baru banget hilang. Ya, ini karena ada satu orang tadi, jadi gagal lagi ngerekam Bapak ini. Karena ada tadi orang yang di antara teman kamu ada yang masuk bercoba untuk presentasi. Punya Bapak langsung putus begitu. Tolong ditahan ya, kamu jangan mencet-mencet pengen presentasi ya. Jadi putus jadinya tuh. Putus ya. Oke, Bapak sambung lagi ya. Jangan presentasi ya, sabar kamunya. Jadi biar Bapak aja yang presentasi. Sekarang ada? Kelihatan nggak? Ada, ya, udah ada, Pak. Iya. Oke, Bapak ulang lagi ya. Jadi tolong. Ya, sekarang gambarnya ada. Bapak ulang lagi. Ini mikroskop, ada lensa yang dekat mata di sini, itu namanya okuler. Yang bawah objeknya, tempat bendanya di preparat, ini makanya lensanya disebut lensa objektif. Lensa okuler ini fungsinya sebagai loop, ya. Nah, ketika kita melihat benda melalui lensa okuler, itu tidak selalu kelihatan. Maka kita putar-putar ini. Putar-putar itu untuk mengatur tinggi dari ini. Sebenarnya mengatur jarak. Jarak apa? Jarak objek. Ya, jarak objek itu disebut S objektif gitu. Jarak objek, jarak benda preparat tadi. Nah, mungkin terlalu dekat, makanya ini diputar naik ke atas, atau mungkin terlalu jauh, turunkan. Nah, fungsi lain ini mengatur cahaya dan sebagainya, ini untuk menambah kejelasan gambar. Nah, skemanya lihat di sini. Lihat yang sebelah bawah ya. Nah, ini benda, ini tempatnya di preparat. Nah, kemudian ini lensa yang objektif ini fungsinya adalah agar benda yang kecil tadi menjadi besar. Maka itu fungsi dari lensa objektif, yaitu di sini membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar. Jadi ini bayangan objektif itu akan besar. Lebih besar dari bendanya. Mungkin tadinya cuma 1 mili, sekarang menjadi 1 senti. Berarti udah diperbesar 10 kali itu. Nah, tapi benda ini, bayangan ini adalah bayangan nyata. Bayangan nyata itu nggak kelihatan oleh mata. Ya. Nah, bayangan yang nggak kelihatan tadi, lalu dibuat lagi, dibiaskan lagi cahaya, dibentuk lagi bayangan baru oleh lensa okuler. Nah, lensa okulernya ini membentuk bayangan yang diperbesar lagi, dan supaya kelihatan
maka bayangannya harus maya. Nah, okuler membentuk bayangan maya. Nah, tegak terhadap ini benda ini. Nah, jadi lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya tadi 1 mili menjadi 1 senti, dari 1 senti mungkin jadi 20 senti begitu. Nah, kalau 20 senti kan kelihatan jelas. Ya. Maka dari itu anak-anak, ini sifat bayangan akhir itu terbalik dari aslinya. Jadi kalau ini misalnya semut, bagian atas kepala, bagian bawah ekor, bayangan yang di sini bagian atas jadi ekor, bagian bawahnya kepala. Maka yang ini menjadi ini bagian atasnya ekor, ini bagian bawahnya kepala. Maka inilah yang kelihatan pada jarak berapa yang paling jelas dilihat, yaitu pada jarak baca. Ya, makanya nanti S aksennya minus PP. S aksen apa ini? S aksen dari lensa okuler. Ya, jadi Bapak ulang lagi. Yang ini jarak benda dari objektif, namanya SOB. Membentuk bayangan dari objektif. Nah, ini S aksen OB. Jadi bayangan ini dari objektif. Bayangan ini akan menjadi benda bagi okuler. Maka ini disebut SOK. Ini SOK. Ya. Dan bayangan akhir adalah S aksen OK. Nah, anak-anak, ada besaran yang tidak berubah, yaitu adalah jarak dari objektif. Nah, lihat gambar sebelah kiri, objektif dengan okuler. Nah, kalau di gambar bawah, ini bagian kanan, dari lensa ke lensa ini tidak berubah. Panjang itu disebut dengan panjang mikroskop. Nah, yang kita atur adalah jarak objektif. Nah, perubahan jarak objektif akan merubah jarak X aksen dan SOK, S aksen OB dan SOK. Nah, panjang mikroskop sesungguhnya adalah jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Sehingga L itu adalah S aksen OB ini ditambah SOK. Ya, L aksen OB tambah SOK. Kalau misalnya ini kita atur-atur sehingga misalnya ini dijauhkan lagi, suatu saat ini persis di fokus okuler, maka penglihatannya saat itu akan menjadi penglihatan tanpa akomodasi. Sehingga dengan demikian, anak-anak, kalau misalnya mikroskop itu hebat banget perbesarannya. Iya, karena 2 kali perbesaran. Jadi misalnya perbesaran yang objektif misalnya 10 kali, sedangkan yang okuler perbesarannya 10 kali juga, maka mikroskop akhirnya mampu memperbesar benda menjadi 100 kali. 100 kali, misalnya dari 1 mili menjadi 100 mili. 100 mili itu 10 cm jadinya begitu. Ya, jadi besar, yang tadinya tak terlihat atau tak nampak oleh mata menjadi kelihatan nampak. Nah, oleh karena itu, untuk yang objektif perbesarannya ini S aksen per S. Sedangkan untuk yang okuler tergantung pada penglihatan. Ada penglihatan akomodasi maksimum, ada penglihatan tanpa akomodasi, ya. Oke. Anak-anak masih kelihatan? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ya. Kelihatan, ya. Baik, berikutnya tolong ini Bapak mau pakai slideshow, tolong jangan ada yang presentasi lagi ya. Lebih enak pakai slideshow. Masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Berikutnya. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Yang ini adalah gambar penglihatan tanpa akomodasi. Nah, tanpa akomodasi itu penglihatannya yaitu gini tuh, bayangannya ini benda, bayangan objektifnya itu persis di fokusnya. Maka dari itu tanpa akomodasi SOK sama dengan FOK. Sehingga bayangan akhirnya pada titik jauh pengamat. Jadi kalau titik jauh sehingga bayangannya besar, lebih besar memang, tapi kurang begitu jelas. Ya, jadi seperti kita melihat pemandangan aja.
Jadi nggak jadi fokus, kelihatan tapi tidak fokus. Gitu. Oke, sekarang lihat ini, supaya sambil ngetes ya. Tolong bacakan sama Nurdianti yang baru masuk. Halo Nurdianti, contoh soal yang bawah, bacakan. Yang bawah, Pak. Ya. Seorang emetrop menggunakan mikroskop 50 dioptri dan 20 dioptri tanpa akomodasi. Jarak preparat 2,2 cm dari lensa. Berapa perbesaran dan berapa panjang mikroskopnya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Mikroskop 50 dioptri dan 20 dioptri. Nah, maka ini kalau ada dioptri itu untuk mencari fokus ya. Ini dioptri 1, ini dioptri 2, maka ini fokus 1, fokus 2. Oke, kamu lihat jawabannya. Oke ya, dioptri 1-nya 50, fokus 1-nya 2 cm. Dioptri 2-nya 20, fokus 2-nya 5 cm. Nah, antara dua lensa ini kamu harus memahami mana yang objektif, mana yang okuler. Ya, caranya gimana? Yang fokusnya kecil itu objektif, ya, fokusnya kecil itu objektif. Oleh karena itu, yang F1 itu objektif, ya, dan yang F2 karena jaraknya 5 cm, jarak fokusnya, maka ini okuler. Jadi ini bukan tiba-tiba gitu, tebak aja, enggak. Kalau cirinya mikroskop itu yang perbesaran yang objektif lebih besar daripada perbesaran yang okuler. Makanya cirinya apa? Lensanya fokusnya pendek begitu ya. Selanjutnya jarak preparat. Jarak preparat itu adalah tempat objek, maka ini ditulis SOB ya. SOB-nya 2,2 cm. Dan pertanyaannya ini tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi ya, nanti SOK-nya 5. Lalu di sini ada emetrop. Emetrop itu titik dekatnya normal, jadi 25 cm. Maka jawabnya, pertama kerjakan dulu objektif. Yang ini nih, yang objektif ini. Ya, yaitu pakai rumus lensa. 1/S sama dengan 1/F. Seper S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, kita cari bayangannya dulu. 1/S aksen, ya pakai ini sebentar ya. Nah, ini 1/S aksen sama dengan 1/F ditambah dikurang 1/S. 1/F-nya, F-nya yang F1 yang dipakai dikurang 1/S aksen. 1/F dikurang 1/S. S-nya ini yang jarak preparat, itu yang 2,2 cm. Nah, lalu disamakan penyebutnya 2,2 ya, 2,2 dibagi 2 kan 1,1. Hasilnya 0,1 dibagi 2,2, maka S aksennya objektif ya adalah 2,2 dibagi 0,1. Hasilnya 22 cm. Nah, 22 cm itu S aksen OB. Lalu cari perbesarannya. Perbesarannya adalah M. S aksen dibagi S. Jadi 22 dibagi 2,2 hasilnya 10 kali. Perbesaran objektif 10 kali. Oh. Lalu yang okuler. Okuler, M-nya adalah PP per F. PP per F. Ya. Kenapa PP per F? Karena tanpa akomodasi. Ada tulisan di sini, tanpa akomodasi. Kalau yang akomodasi maksimum kan PP per F tambah 1. Maka hasilnya 25/5, hasilnya 5. Nah, karena itu perbesaran mikroskop ada hasil kali dari objektif dan okuler. Yang objektifnya 10 tadi di sini, dan yang okulernya 5. Hasilnya menjadi 50 kali. Tuh, sudah terjawab berapa perbesarannya. Nah, sekarang berapa panjang mikroskop? Panjang mikroskop tadi kan S aksen OB ditambah SOK. S aksen OB-nya kan tadi 22. Di sini tadi 22. Lalu SOK-nya berapa? Ya, karena SOK-nya sama dengan FOK, ya sama dengan SOK. Jadi 22 ditambah 5 sama dengan 27 cm. Ya,
Ini lebih kompleks dari yang kemarin karena kita lensanya ada dua, yaitu objektif dan okuler. Maka satu-satu dikerjakan. Objektifnya dikerjakan dulu, lalu okulernya dikerjakan, baru kita jawab pertanyaannya. Jadi baru dijawab pertanyaannya. Oke ya. Berikutnya, coba tadi siapa yang sudah ada ya? Bambang, Ridwan Bambang. Ada nggak? Halo Ridwan? Nggak ada ya. Siapa lagi tadi? Faiz ada Faiz? Ya, ada. Halo Faiz? Ada. Coba baca. Perhatikan mikroskop dengan objek 1,0 cm digunakan oleh pengamat PP 30 cm seperti gambar. Berapa perbesaran mikroskop? Berapa panjang mikroskop? L. Oke. Ya, L-nya. Oke ya. Jadi kita ngelihat dua nih, satu bacaan teksnya, yang kedua gambarnya. Kita lihat dari teksnya dulu ya. Perhatikan mikroskop dengan objektif 1,0. Ini maksudnya fokusnya, nak ya. Memang tidak ditulis. Ini fokusnya 1,0. Fokus objektif. Digunakan oleh pengamat PP. Jadi ini bukan orang normal, tapi PP-nya 30. PP itu akan menjadi S aksen ya. S aksennya min PP. Pertanyaannya berapa mikroskop, perbesar mikroskop, dan berapa panjang. Nah, sekarang ini dari sini ada dua tuh yang diketahui. Sekarang lihat gambar. Nah, lihat gambar. Di gambar juga ada lagi yang diketahui itu, nak. Ini ada benda, ini ada objektif. Nah, ini ada jaraknya 1,1. Maka ini SOB. Ini SOB ya. Terus yang kedua, ini SOK. Ini jarak ini ke sini, ini SOK. Jadi kita punya data sesungguhnya seperti ini tuh. Oh, jadi SOB 1,1, SOK-nya 5, kemudian matanya akomodasi maksimum, FOB-nya 1, PP-nya 30, dan S aksen OK-nya adalah minus PP. Ya, ditanya M dan ditanya L. Jadi sekali lagi kamu harus lihat dua-duanya ya, teksnya dilihat, gambarnya juga dilihat. Lalu kita lanjutkan jawabannya. Kerjakan dulu objektif seperti tadi. Ya, kan sudah ada S-nya, tinggal cari S aksennya. Seperti tadi, seper S aksen sama dengan seper F dikurang seper S. Seper 1 dikurang seper 1,1, lalu disamakan penyebutnya 1,1, 1,1 dibagi 1, 1,1, lalu pembilangnya dikurangi, 1,1 dikurangi 1 adalah 0,1, penyebutnya 1,1. Maka S aksennya 1,1 dibagi 0,1 hasilnya 11. Habis itu langsung dicari perbesarannya. M, S aksen per S. 11 dibagi 1,1 hasilnya 10 kali. Ini untuk objektif. Nah, sekarang untuk okuler. Untuk okuler. Anak-anak, untuk okuler, ini sudah ada S-nya. S-nya 5. Dan sudah ada S aksennya. Aksennya min PP. Kita kerjakan juga tuh. Pakai rumus ini, seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Ya, sama dengan seper 5 ditambah 1 per minus 30. Lalu penyebutnya disamakan 30. 30 dibagi 5, 6 kan? 6 ini 30 dibagi 30, 1. Maka 6 dikurang 1 adalah 5. 5 per 30, maka fokusnya 6. Fokusnya 6 cm. Ya. Lalu perbesarannya berapa? Karena ini tanpa akomodasi, ini gambar tanpa akomodasi ya. Akomodasi maksimum, maka hasilnya adalah M sama dengan PP per F tambah 1. PP-nya 30, F-nya 6. 30 bagi 6, 5. Tambah 1, hasilnya 6. Ya, maka berapa perbesarannya? Yang objektifnya 10, yang okulernya 6, maka perbesaran totalnya adalah 10 kali 6. Ya, jadi sekali lagi,
Kerjakan satu-satu. Objektifnya berapa, gimana, okulernya gimana. Nah, lalu berapa panjang mikroskop? Nah, panjang mikroskop gampang. Lihat gambar ini, S aksen OB tambah S OK. S aksen OB-nya ini sudah dijawab ini nih 11 cm. Ditambah S OK-nya ada di gambar. Tambah 5. Hasilnya 16 cm. Ya. Oke? Nah, itu tentang mikroskop. Nah, sekarang tentang teropong. Oke. Biar bisa interaksi. Coba Samuel, baca Samuel. Halo. Biar kelihatan kan? Halo. Atau Arlis, udah ada ya Arlis ya? Halo Arlis. Halo Arlis. Ada kesulitan komunikasi. Apa, Pak? Ya, coba baca. Teropong bintang. Hah? Muncul nggak gambarnya? Apaan? Muncul nggak gambar? Iya. Ya, baca. Kelihatan nggak? Teropong bintang digunakan untuk kesulitan. Ya, oke. Teropong bintang ini digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh, ya. Mungkin masih ingat mungkin waktu SD atau SMP pernah ke Boscha, kamu akan lihat ini teropong. Ini gambar teropong dari Boscha ya. Di Lembang sambil piknik terus ke apa namanya? Farmhouse gitu ya. Karena itu pengamatan umumnya jarak jauh tanpa akomodasi. Jadi teropong bintang itu sangat jauh. Maka penglihatannya biasanya tanpa akomodasi. Nah, fungsi objektif membentuk bayangan nyata terbalik diperkecil ya. Jadi jauh tadi ditangkap dulu, diperkecil. Kemudian okuler fungsinya membentuk bayangan mayat. Sorry, ini bukan terbalik, tegak diperbesar. Mayat tegak diperbesar. Nah, skemanya seperti ini. Jadi bintang atau benda yang jauh itu akan menghasilkan sinar sejajar. Dan nanti bayangannya jatuh di fokus objektif. Ini fokus objektif. Jadi ini sebenarnya S aksen, tapi S aksennya sama dengan F, sama dengan fokus. Ya kenapa? Karena jarak S-nya jauh. Nah lalu bayangan ini akan menjadi benda oleh okuler. Nah karena dilihat tanpa akomodasi, ini matanya dari sini, tanpa akomodasi, maka ini jaraknya harus sama dengan fokusnya. Jadi SOK itu sama dengan FOK. Nah, perbesarannya adalah FOB ditambah FOK. Jadi sebenarnya S aksen OB ditambah SOK, tapi karena besarnya sama, maka S aksen OB-nya diganti dengan FOB, dan SOK-nya diganti menjadi FOK. Maka FOB per FOK. Dan perbesarannya tanpa akomodasi adalah M sama dengan FOB dibagi SOK. Ini ada gambar tokoh dan ini ada gambar di bawah reklame film. Ini film Robin Hood, The Prince of Thieves. Ya, The Prince of Thieves. Ini menceritakan tentang salah satu yang ditampilkan adalah bagaimana keadaan tentara Inggris yang pulang dari perang salib di Timur Tengah itu bersama temannya kabur. Ini Robin Hood itu kabur dari penjara di Beirut bersama temannya. Nah, temannya yang pasukan Timur Tengah itu sudah punya teropong, sedangkan dia orang Eropa kagak tahu, kagak ngerti ikut teropong. Jadi teropong bintang, teropong bumi itu penemunya adalah orang Timur Tengah. Nah, ini fotonya namanya Ibnu Abi Haytham ya, penemu teropong bintang.
Jadi ilmu-ilmu pada saat itu memang sudah maju di Timur Tengah, sementara di Eropa itu jauh tertinggal. Sementara sekarang terbalik tuh ya, di Asia sekarang sudah maju sih, Cina sudah maju, nah Indonesia belum maju betul. Di Eropa dan Amerika sudah maju. Nanti kalau kalian belajar semua, nanti Asia, Indonesia itu maju dibanding dari Eropa. Nanti Eropanya yang ketinggalan. Kan sekarang lumayan banyak yang meninggal karena corona ya. Nah, mudah-mudahan kita nggak terlalu banyak ya. Oke. Lanjut. Ya. Halo. Ya apa lagi tadi? Kaila, halo Kaila, masih ada? Masih ada, Pak. Ya, tolong baca Kaila. Teropong bintang memiliki dua lensa masing-masing 40 dioptri dan 10 dioptri. Berapa perbesaran dan panjang teropong saat digunakan? Oke, nah teropong bintang itu juga ada dua lensa. Yang satu objektif, ada lensa okuler. Nah, ini seperti tadi, kita hitung D1 40, nanti dapat F1. Keduanya 10 dapat F2, ya 100 bagi 10. Nah, kalau teropong bintang itu kebalik, ya fokus objektifnya yang lebih besar daripada fokus okuler. Jadi kalau yang ini 2,5, ini 10, nah yang ini yang 10 yang objektif. Nah yang ini yang okuler. Nah, lalu perbesaran tadi rumusnya kan FOB dibagi FOK. Jadi 10 dibagi 2,5 hasilnya 4 kali. Presentasinya hilang, Pak. Hilang lagi. Berarti ada yang mulai. Iya, Pak, presentasinya nggak ada. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan, Pak. Oke. Berarti Bapak ulang lagi presentasinya. Tuh, kan ada lagi yang ini. Ada yang nyoba-nyoba lagi. Oke. Alat optik 2. Sekarang kelihatan? Iya. Ya, kelihatan, Pak. Iya, iya. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan? Oke, lanjut. Ya, perbesarannya jadi FOB dibagi FOK. Jadi tadi yang kecil itu okuler jadinya, yang panjang FOB. Nah, perbesarannya FOB per FOK, jadi 10 dibagi 2,5 hasilnya 4 kali. Panjangnya FOB tambah FOK. Jadi 10 ditambah 2,5, jadi 12,5 cm. Berikutnya, Faradisa masih hidup? Masih hidup. Masih ada? Halo, Faradisa. Iya, Pak. Nah, iya. Bacain. Yang mana? Yang bawah. Panjang teropong bintang adalah 18 cm. Perbesarannya 8 kali. Berapa jarak fokus objektif dan okuler teropong itu? Jadi ini panjangnya. Panjangnya itu D tadi ya. Panjangnya D. Lalu perbesarannya M. Ya, ini begitu ya. D-nya 18, M-nya 8 kali. Lalu D-nya FOB tambah FOK. Sedangkan M-nya FOB dibagi FOK. Jadi kalau ditulis X tambah Y, maka ini menjadi 8 sama dengan ini X per Y atau Y per X ya, X per Y ya. Terus diganti salah satunya 8 kalinya, maka X-nya ketemu. X-nya berarti 18 dibagi 9 ya, hasilnya 2 cm. Dan Y-nya ketemu 16 cm. Nah, kalau udah ketemu di situ 1, 2, yang 1, 16, maka FOB itu yang panjang gitu. FOB-nya yang 16 dan FOK-nya yang pendek, yang 2 cm. Ya. Oke, kita lanjutkan. Teropong bintang ya. Teropong bintang itu melihat bintang. Jadi bayangannya terbalik. Bayangannya terbalik. Nah, ketika itu digunakan untuk objek di bumi, nah itu ternyata kesulitan karena pada awalnya dulu teropong bumi itu dibutuhkan untuk
angkatan perang. Dulu kan zaman perang itu. Ya, banyak perang kalau dulu tuh. Jadi ingin mengetahui berapa jumlah musuh, kemana arah pergerakannya, itu membutuhkan teropong. Nah, itulah di Timur Tengah sudah banyak yang mempunyai teropong, sementara Eropa belum punya gitu, karena Eropa tinggalan ya. Maka teropong ini diperlukan bayangannya, masa tentaranya diterbalik, palanya jadi bawah kan begitu. Jadi diperlukan lensa pembalik. Jadi strukturnya seperti ini. Ada lensa objektif yang ini diarahkan, lalu kita ngelihat dari sini lensa okuler. Nah, di sini di tengahnya ada lensa pembalik. Ya. Nah, skemanya seperti ini. Lensa teropong bumi. Teropong bumi ini lensa objektifnya fokusnya lebih besar, lebih panjang. Lalu terbentuk bayangan di fokusnya. Jadi ini bayangannya sama dengan FOB. Nah, bayangan ini terbalik. Kalau langsung dilihat oleh okuler yang berfungsi seperti loop, maka bayangannya jadi terbalik. Inginnya jangan terbalik, maka bayangan ini sebentar pakai laser ya. Jadi yang ini supaya tidak terbalik begini, maka dibuatlah lensa pembalik. Lensa pembalik ini tidak berfungsi memperbesar atau memperkecil, tapi hanya membalikkan saja. Jadi seperti ini. Lalu inilah kemudian yang dilihat oleh mata dari sini, sehingga bayangannya jauh di sini. Nah, bayangannya ini disebut bayangan maya, menjadi tegak karena sempat terbalik, dibalikin lagi menjadi bayangan yang tegak, maya diperbesar ya. Nah, untuk fungsi lensa pembalik hanya membalikkan, maka dia harus jaraknya sama dengan 2 kali jarak fokusnya. Ini 2 kali fokus jaraknya, bayangannya juga 2 kali fokus, dan ini jarak untuk mata tanpa akomodasi, jarak okulernya sama dengan FOK. Sehingga dengan demikian, panjang teropong itu dari objektif ke okuler sama dengan FOB, ditambah 2 kali fokus pembalik, ditambah lagi 2 fokus pembalik, ditambah 1 fokus okuler. Sehingga hasilnya ini nih panjang teropongnya. FOB tambah FOK ditambah 4 kali F pembalik. Sedangkan perbesarannya tetap sama, yaitu FOB dibagi FOK. Nah, itu teropong bumi. Inilah teropong yang dibawa-bawa di film itu, tapi nggak pakai kaki begini, ditenteng-tenteng aja. Sebetulnya kamu sebagai salah satu pilihan membuat project STEM itu, ya project STEM salah satunya diharapkan sebetulnya ada yang membuat teropong bumi, ada yang membuat teropong bintang, ada yang membuat teropong binokuler, ada yang membuat proyektor, ada yang macam-macam gitu ya. Tapi kemarin baru Bapak lihat ada proyektor, ada kaca pembesar, itu aja yang baru terlihat ya. Selanjutnya, karena dianggap terlalu panjang, jadi panjang itu karena akibat pembaliknya ini terlalu panjang, lensa okuler lalu diganti dengan lensa negatif. Inilah yang dilakukan oleh Galileo, ya, yang dikenal dengan teropong Galileo. Teropong Galileo itu dia menggunakan lensa okulernya lensa negatif. Nah, salah satunya produk sekarang adalah ini. Jadi pendek ini, nggak terlalu panjang. Bahkan dua mata digunakan. Kalau itu kan hanya 1 mata yang dipakai. Ya, 2 mata digunakan. Nah, karena boleh jadi orang itu matanya tidak sama jarak pandangnya, ya. Nah, ini boleh jadi tidak sama. Jadi diatur ini makanya. Maka ini teropong panggung. Disebut teropong panggung karena digunakan untuk nonton panggung konser, kan begitu. Orang Eropa kan sukanya begitu, nonton konser. Kalau orang Jepang beda lagi ya. Kalau orang Timur Tengah, teropong banyak digunakan untuk melihat bintang. Nah, sampai sekarang di Bosca itu salah satu contoh teropong bintang. Oke, lihat contohnya ya. Halo, masih bisa kelihatan? Masih ya? Masih, Pak. Ya, Faiz mana Faiz? Atau Raffi? Yang hadir. Hadir. Raffi mana Raffi? Raffi ada Raffi? Ada Pak. Raffi, tolong bacain, Pi. Yang mana Pak? Yang atas.
Teropong bumi memiliki lensa objektif dan okuler masing-masing 20 cm dan 4 cm. Lensa pembalik 20 dioptri. Berapa perbesaran teropong? Berapa jarak objektif ke okuler? Oke ya. Jadi ini ada data-data fokus okuler objektif, ini lebih panjang, ini fokus okuler lebih pendek. Lalu ada pembalik 20 dioptri. 20 dioptri itu harus dijadikan, ini D kan, harus jadi fokus. 100 dibagi 20 berarti 5 cm ya. Maka datanya seperti ini. Objektif 20, okulernya 4, pembaliknya 100 dibagi 25. Berapa perbesarannya? Perbesarannya tinggal FOB dibagi FOK. 20 dibagi 5, dibagi 4, hasilnya 5 kali. Panjang teropongnya FOB tambah FOK ditambah 4 kali F pembalik. Jadi 20 ditambah 4 ditambah 20 juga ya, 4 kali 5. Hasilnya 44 cm. Kemudian yang berikutnya nih ya. Teropong bumi memiliki panjang 45 cm dan perbesaran 10 kali. Jika fokus lensa pembalik 3 cm, berapa jarak fokus objektif dan ukuran? Sebenarnya hampir mirip seperti tadi, cuman ini ada pembaliknya. Oke. Sama kayak tadi, D-nya 45. Ini 45. Lalu, berarti 45 itu FOB tambah FOK ditambah F4F pembalik. Perbesaran 10 kali, perbesaran 10 kali berarti FOB per FOK. Atau X per Y. Sama dengan 10, maka X-nya 10Y. Lalu F pembaliknya 3. Maka dimasukkan ke rumus atau ke persamaan yang pertama. Ini D-nya 45, FOB-nya X, FOK-nya Y, dan 4 kali 3. Maka didapat 45 sama dengan X-nya adalah 10Y, jadi X-nya diganti 10Y, ini tetap Y, ini jadi 12. Maka ini nanti jadi 11Y, lalu ini 45 dikurang 12, 33. Maka 11Y sama dengan 33, maka Y-nya adalah 3. Gitu. Lalu, berapa perbesaran teropongnya? Ya, jadi tadi X dan Y sudah ketemu, maka perbesaran teropong nanti tinggal di berapa jarak fokus objektif? Objektifnya itu yang lebih panjang tadi, yang berarti 10 kalinya 30 ya, dan F okularnya adalah 3 cm ya. You have make a decision ya. Harus tahu mana yang objektif. Kalau sekali lagi, kalau mikroskop objektifnya lebih pendek. Sedangkan untuk teropong objektifnya lebih panjang jarak fokusnya. Oke, gitu ya. Ini yang terakhir. Fitri. Halo Fitri. Masih ada Fitri? Halo Fitri. Nggak ada. Iya Pak. Semua. Ya, silakan. Baca. Kenapa Fit. Pak? Ya, tolong iya. dibaca. Ya. Teropong panggung memiliki lensa 10 dioptri dan minus 40 dioptri. Berapa perbesaran teropong dan berapa panjang teropong? Ya, ini seperti tadi. Ini D1, ini D2 gitu ya. D1, D2. Tuh, D1-nya 10 dioptri, F1-nya 10. D2-nya min 40, F2-nya 100 dibagi min 40, min 2,5. Nah, ini objektif okuler. Okulernya yang negatif, okuler ya. Berarti M-nya. M-nya FOB per FOK. 10 dibagi 2,5, 4 kali. Lalu, berapa panjangnya? FOB tambah FOK. FOB-nya 10. FOK-nya minus 2,5. Jadi hasilnya 7,5. Karena itu, teropong panggung itu lebih praktis. Jadi lebih pendek. Begitu. Oke? Anak-anak, itu pembahasan kita atau diskusi kita, dan untuk alat optik ini nanti Bapak akan sediakan kuis, tapi gini aja sekarang Mas. Sekarang kamu belajar itu tadi mikroskop.
kemudian teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kamu cari di buku soal yang di buku digital, tambahin untuk melengkapi catatannya. Jangan lupa nih, paparan ini dibuatkan lagi catatannya, karena dengan mencatat itu kamu akan menjadi lebih melekat daya ingatnya. Ya, kita kembali ke sini. Sudah banyak yang ngantuk, ya. Ya, halo Pak Is. Nah, sekarang tolong munculin lagi. Kita akan closing. Jam Bapak udah habis, Pak. Jam 11 tadi. Ya, udah selesai. Ini juga udah mau selesai. Oke. Closing ya. Untuk closing tapi muncul dulu. Tolong lagi di... Lu tuh kan bener, Paradisa udah langsing sekarang. Iya. Pak Is, kalau nggak pakai baju pramuka, yang lain pakai seragam, ya. Parah Pak Is. Ya, payah nih ketua main, kosan. Mbak. Masa, Pak. Nah, ini siapa? Fitria. Ini yang bawah siapa? Pak. Iya. Fitria, Kartika, Paradisa, Francisca. Mana Francisca? Ya, Pak. Mana tuh? Iya. Oke. Anak-anak, mari kita tutup kegiatan kita hari ini. Jangan lupa ya, pelajari ulang dengan cara mencatat. Nanti videonya akan Bapak upload. Tapi Bapak akan periksa dulu apakah videonya layak diupload atau tidak ya. Soalnya tadi sempat ada hilang ininya ya. Tapi kalau masih nggak mungkin Bapak ini kan. Jadi nanti dari 3 kelas Bapak akan pilih satu yang diupload supaya nanti kamu bisa belajar lagi ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung dan lumayan kelas kamu selalu banyak. Ini ada 28 orang. 28 orang, tapi kok kalau yang lainnya nggak kelihatan ya? Mana ini? Malu kali Pak. Malu Pak, malu. Malu pada malu Jaki, ya. Pak, malu Jaki, Pak. Oke, difoto ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bagi yang muslim dan bagi yang lain silakan menyesuaikan. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.